Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali kita bisa bertemu lagi dengan anak-anak melalui belajar daring, belajar di rumah selama musim pandemi. Nah, kira-kira bagaimana nih kabarnya anak-anak hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Alhamdulillah, kita syukuri kenikmatan Allah berupa kesehatan ini. Baiklah anak-anak, hari ini pelajarannya adalah tematik IPS atau ilmu pengetahuan sosial. Maka dari itu anak-anak silakan mempersiapkan buku tematiknya 5B, subtema 1, pembelajaran 3. Kalau di buku itu halaman 16 dan 17. Baiklah anak-anak, untuk pelajarannya kita akan membahas tentang jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi di masyarakat. Kira-kira di antara kalian apa ada yang tahu artinya kegiatan ekonomi itu? Nah, kegiatan ekonomi adalah suatu upaya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Di masyarakat itu terdapat berbagai macam jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat, meliputi ada pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, perindustrian, pertambangan, perdagangan, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan membahas yang pertama dulu ya, yaitu tentang pertanian. Anak-anak pastinya sudah tahu pertanian itu kira-kira usahanya di mana? Nah, itu. Nah, pastinya ada di sawah atau di ladang. Nah, anak-anak bisa memperhatikan video itu. Sebagian besar penduduk Indonesia itu bermata pencaharian bercocok tanam atau bertani. Nah, maka dari itu Indonesia itu dijuluki sebagai negara agraris. Kenapa? Ya karena seluruh wilayah di Indonesia itu hampir rata-rata penduduknya memiliki lahan berupa sawah untuk dilakukan bercocok tanam. Nah, kira-kira apa sih pertanian atau agraris itu? Adalah usaha mengolah tanah dan menanaminya dengan jenis tanaman yang bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa? Untuk kita semua, manusia. Contohnya ada tanaman padi, ada jagung, ada sayur-sayuran, ada palawija, dan lain-lain. Untuk yang kedua, ini tentang perkebunan. Nah, perkebunan ini adalah lahan usaha pertanian yang sifatnya luas ya. Dan biasanya itu terletak di daerah tropis atau subtropis. Nah, kebetulan Indonesia ini adalah negaranya negara tropis yang digunakan untuk menghasilkan komoditas perdagangan dalam skala besar. Dan biasanya itu dipasarkan ke tempat yang jauh, jadi bukan untuk konsumsi lokal. Ya, contohnya ada kopi, teh, tebu, karet, kelapa sawit, tembakau, ada kakao, dan lain-lain. Nah, itu yang dari perkebunan. Ya mungkin ada sih beberapa hasilnya itu dikonsumsi lokal ada, cuman sebagian besar itu dalam jumlah yang besar ya. Yang ketiga ini ada perikanan. Nah, siapa di antara kalian yang suka memelihara ikan? Ya, perikanan Indonesia itu umumnya dilakukan di perairan asin, atau di lautan, atau mungkin di air tawar. Biasanya ada di sungai, di rawa-rawa ya. Atau mungkin juga ada di perairan payau.
Perairan Payo itu apa? Ya, campuran air asin dan air tawar. Biasanya para petani ikan ini biasanya melakukan pembudidayaan ikannya di tambak ya. Contoh yang ada di air asin ada contohnya ikan tuna, ikan tongkol, rumput laut, atau mungkin ikan salmon dan lain-lain. Yang kedua di air tawar, contohnya apa saja? Ada ikan mas, lele, gurame, dan lain-lain. Kalau yang di air payo apa? Yang di air payo itu ada ikan bandeng, ikan kerapu, dan lain-lain. Biasanya kalau tambak ini biasanya di pesisir pantai ya, di pinggir-pinggir pantai itu rata-rata seperti itu adanya. Nah, yang selanjutnya ini tentang kehutanan. Nah, hutan itu banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia. Salah satunya banyak masyarakat yang memanfaatkan hutan itu sebagai tempat tinggal bisa, atau mungkin memanfaatkan kayu yang ada di pohon-pohon itu dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau peralatan rumah tangga. Atau mungkin di antara kalian ada yang pernah pergi ke hutan? Oh, ada yang pernah, ada yang belum ya. Nanti kalau sudah dewasa bisa, kalau misalnya mau kemah atau camping di hutan bisa. Nah, contohnya apa? Komoditas yang dihasilkan di kehutanan itu ada pohon jati, pohon mahoni, rotan, atau mungkin pohon damar, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada pertambangan. Nah, pertambangan ini juga skalanya besar. Jadi biasanya dilakukan di daerah tambang-tambang kayak di mana tuh, di Irian Jaya itu ya, Freeport. Nah, yaitu lahan pertambangannya sangat luas sekali ya. Nah, kegiatan pertambangan itu merupakan kegiatan yang menggali tanah, dan rata-rata para penggali itu mencari logam ya, atau benda non logam, dan dimanfaatkan untuk kehidupan kita. Contohnya apa? Kalau yang logam ada emas, ada perak, tembaga, aluminium, dan lain-lain. Kalau yang non logam berarti yang sifatnya cair, kayak minyak bumi, batu bara, atau gas alam, dan lain-lain. Langsung next, yang selanjutnya adalah perindustrian. Nah, industri itu adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang yang siap pakai. Nah, kegiatan ini biasanya banyak terdapat di daerah dataran rendah ya. Kenapa? Karena berhubungan dengan mendirikan bangunan yang besar ya. Ya ada sih kalau yang di dataran tinggi, ada mungkin kayak yang di mana itu, di Wonosari atau di mana, di Singosari ya. Di Singosari itu ada yang namanya pabrik itu loh, pembibitan ayam ya, itu ada. Nah, industri ini biasanya industri kecil, sedang, atau besar ya. Contohnya ada pabrik sepatu, pabrik kertas, pabrik makanan kaleng, tekstil, dan minuman. Nah, tadi saya kembali lagi, kenapa kok di dataran rendah? Karena pendistribusiannya juga berhubungan dengan pendistribusian biar lancar ya. Kalau di dataran tinggi nanti kalau kayak truk atau pengirimannya itu nanti akan susah. Next, yang selanjutnya itu tentang perdagangan. Nah, perdagangan ini merupakan aktivitas tukar menukar barang atau jasa yang dimana keduanya itu memiliki dasar kesepakatan bersama, jadi bukan unsur paksaan. Nah, kegiatan perdagangan ini juga skalanya besar, bisa seluruh dunia. Di antaranya ada yang namanya ekspor. Ekspor adalah kegiatan menjual barang ke luar negeri. Nah, jadi kita menjual misalnya ke Inggris, menjual ke Malaysia, atau mengirim barang ke Amerika,
Sedangkan yang satunya impor. Impor itu membeli barang dari luar negeri. Jadi kita membeli, misalnya kita mengimpor apa nih, misalnya ya barang elektronik, misalnya kita mengimpor dari Jepang, kita datangkan untuk warga Indonesia gitu ya, dan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku. Nah, yang selanjutnya ini akan saya beri sedikit aja kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Kegiatannya apa saja? Yang pertama ada distribusi. Ada produksi ya. Produksi itu apa? Kegiatan untuk menghasilkan barang. Jadi membuat ya, sifatnya membuat. Contohnya pabrik kertas, pabrik semen, pabrik tekstil, dan lain-lain. Yang kedua ini yang kedua baru distribusi. Distribusi itu kegiatan menyalurkan. Jadi sebagai perantara menyalurkan barang dari produsen. Produsen itu yang membuat barang yang diproduksi tadi kepada konsumen untuk apa? Dikonsumsi. Distribusi ada distribusi langsung atau mungkin distribusi tidak langsung. Kalau yang langsung ini ada perantara, misalnya pakai mobil, pakai kendaraan bermotor dan lain-lain. Kalau yang tidak langsung ini biasanya kayak pesanan atau pesanan online gitu ya. Selanjutnya ada konsumsi. Konsumsi ini kegiatan memakai atau memanfaatkan hasil dari produksi. Konsumsi itu ada juga yang mewarnai memakan atau menggunakan, bisa ya. Itu tentang kegiatan ekonomi. Sedikit nanti sebenarnya banyak sekali. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kalian di masa mendatang. Baiklah anak-anak, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada berarti saya rasa semuanya sudah paham. Nanti kalau misalnya belum paham bisa didengarkan berulang-ulang ya. Baik, itu yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan ya, tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.